Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Toko Data. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang PPDB Distrik Jabar 2024. Seperti di tampilan, ini tampilan web per hari ini ya. Kalau kita lihat menunya, ini ada pengurangan satu menu. Sini menu pendaftaran harusnya di baris paling kanan. Ini sebenarnya bukan dihilangkan, tetapi hanya berpindah saja. Kemana pindahnya? Yaitu ke sini ya. Cek hasil verifikasi. Jadi menu pendaftaran yang di sini pindah ke sini. Seperti apa penampakannya? Kita lihat. Nah, kan ini bakal ke menu login, baik balik untuk sekolah ataupun untuk pendaftar siswa. Oke. Nah, bahasan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas bagaimana cara untuk melihat jumlah pendaftar di sekolah yang kita pilih. Jadi ya, kalau kata lain saingan kita ya dalam seleksi tahap 1 ini. Ya, nanti akan kita lihat di mana dan bagaimana cara melihatnya. Oke, sebelum itu kita akan sedikit mereview tentang jadwal tahapan di tahap 1. Jadi yang pertama tanggal 3 sampai tanggal 7 2024 itu ada tahap pendaftaran yang sudah kita lewati kemarin sampai hari Jumat. Kemudian tanggal 3 sampai tanggal 7 juga ini proses verifikasi oleh pihak SMA ataupun SMK. Kemudian tanggal 12, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 14 ini rapat penetapan Dewan Guru tentang proses seleksi di tahap 1. Kemudian tanggal 19, nah ini yang kita tunggu-tunggu yaitu tahap pengumuman. Nah, ini akan kita lihat nanti setelah menunya terbuka ya. Kemudian tanggal 20 dan 21 ini tahap daftar ulang. Bagi yang lulus pada tanggal 19 itu harus melakukan daftar ulang di tanggal 20 dan 21. Jika terlewat itu akan dinyatakan gagal atau tidak diambil untuk di tahap 1. Jadi harus ikut lagi di tahap 2. Nah, jadi untuk yang tidak lulus di tahap 1 tanggal 19 nanti bisa ikut kembali di tahap 2 dengan jalur yang sudah ditentukan di tahap 2, yaitu prestasi rapot, prestasi kejuaraan ataupun perpindahan orang tua ataupun anak guru. Oke, berikutnya review tentang untuk tingkat SMA ya. Tahap 1 ada zonasi dengan kuota 50%, kemudian seleksinya berdasarkan jarak. Yang kedua ada ketem, kuotanya 15% dengan dasar seleksi sama jarak dan umur. Oke, itu untuk SMA. Yang berikutnya untuk SMK afirmasi ketem, kuotanya 15%, sama ada dasar seleksinya jarak dan umur. Kemudian prioritas terdekat kuotanya 10%. Ini seleksinya sama berdasarkan jarak dan usia. Oke, untuk di SMK ini lebih kecil kuotanya dibanding yang SMA tadi. Ini cuma 15% dan 10%, belum nanti dibagi lagi untuk per keahliannya. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, langsung aja kita ke wilayah PPDB. Nah, tampilan wilayah PPDB seperti ini. Untuk Jawa Barat sendiri dibagi 13 cabang dinas pendidikan dan terdiri ada beberapa kota dan beberapa kabupaten. Oke, saya ambil contoh. Kebetulan saya di Karawang, jadi saya ambil contoh cabang dinas 4 Karawang, Purwakarta, dan Subang. Nah, ini penampilannya. Nah, di Distrik 4 Karawang, Purwakarta, Subang. Nah, kan. Oke. Nah, ini ada 4 menu sebenarnya. Ada 2 menu pertama sudah aktif dan 2 menu berikutnya ini belum diaktifkan. Yang pertama info sekolah, kemudian data pendaftaran,
posisi sementara dan hasil seleksi. Ini mungkin nanti aktif di tanggal 19 saat pengumuman hasil seleksi. Oke, info kita mulai dari yang pertama dulu, info sekolah. Kita akan melihat dulu tadi seperti tadi kuota sekolah pilihan kita. Misalkan kita pilih SMA, kemudian kita pilih kota Karawang, misalkan Karawang negeri. Nah, kita pilih sekolah tujuannya. Misalkan kita akan melihat SMAN 2 Karawang. Ini Karawang Timur, alamatnya di Polbonsari. Kita lihat. Nah, seperti ini. Tampilannya, informasinya NPSN, status negeri, kemudian nama sekolahnya SMAN 2 Karawang. Nah, karena di SMA itu tidak terbagi lagi, jadi tampilannya langsung seperti ini. Nah, pada tahap 1 ini itu jalur zonasi, berarti sekitar 216 peserta didik yang akan diterima. Kemudian pada jalur ketem 65 orang calon peserta didik yang akan diterima di jalur ketem dan zonasi untuk tahap 1, karena jumlah seluruhnya 432 kursi yang disediakan di SMAN 2 Karawang. Oke, itu untuk SMA. Sekarang kita balik lagi, kita lihat yang SMK. Pilihan kita kota Karawang, kemudian negeri. Misalkan saya mau lihat yang SMKN 1 Banyusari. Kita lihat SMKN Banyusari, informasinya mirip dengan tadi. NPSN, status sekolah, SM nama sekolah, kemudian di bawahnya ini akan terbagi-bagi karena di SMK itu banyak jalurnya ya, dan ada keahliannya juga. Seperti di sini prioritas terdekat dan ketem, berarti akan kita lihat prioritas terdekat di tahap 1 ini untuk SMKN 1 Banyusari ada teknik otomotif, akuntansi dan keuangan lembaga, serta pengembangan perangkat lunak atau GIM dan GIM. Ini kuotanya kecil ya, otomotif 7, 11, 7, 25. Kemudian pada jalur ketem lebih besar karena 15% ya, 4, 7, 14. Oke, itu untuk yang SMA. Kita balik lagi sini, yang akan kita lihat sekarang yaitu tadi untuk melihat jumlah pendaftar di sekolah pilihan kita, sehingga kita bisa tahu berapa saingan kita atau berapa teman kita yang mendaftar di situ, yang memungkinkan kita bisa lolos atau tidak. Oke, sini ya menunya, yang ini data pendaftar, kemudian kita pilih. Nah, tampilannya mirip dengan tadi. Kita pilih yang SMA, kemudian kita mulai SMA Karawang, saya pilih yang negeri. Nah, karena saya punya contoh untuk yang SMAN 2, kita buka SMAN 2. Nah, ini jalurnya ada, karena tahap 1 ini ketem dan zonasi ya. Ini zonasi sudah lumayan, sudah ada 35 halaman, satu halamannya 10, berarti jumlahnya 350 pendaftar ya, 342 ya, 342 itu kalau jalur zonasi. Kalau jalur ketem, kita lihat jalur ketem ada 5 halaman, kalau 5 ke 10 50 ya, tapi kita lihat ada 43, jadi 43 yang ambil jalur ketem untuk SMAN 2 Karawang. Oke, kita ambil contoh. Kebetulan saya punya contoh SMA ya, SMAN 2 Karawang. Ini nomornya, ada keterangannya, nomor pendaftar nih dan lain-lainnya. Ini pendaftarnya di SMA 2 Karawang. Kita akan cari, coba apakah dia sudah masuk atau tidak. Ini dapatnya di mana? Ini didapat dari halaman data pendaftar ya. Di sini letaknya. Nih, pendaftar, silakan login ke loginnya masing-masing, akunnya masing-masing, kemudian ke menu pendaftaran, kemudian di sebelah kanan ada
bukti pendaftaran. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, agar tahu nomor pendaftarannya ya. Nomor pendaftaran sekian 20217763.2.1042. Nah, ini depannya adalah NPSN, mungkin tahap 1. Kemudian ini 0042, ini nomor pendaftaran kita atas nama ini. Oke, kita lihat 0042 di 00042. Oke, ada ya. Ini nama pendaftarnya, kemudian nomor pendaftaran SMA 2 Karawang, jalur Ketem, jaraknya 10 kilo. Oke, itu untuk mengetahuinya. Tadi di sini ada 5 halaman 43, kita ada pendaftar ke-41 untuk Adel dengan jumlah pendaftar pada jalur Ketem sebanyak 43. Oke, itu untuk mengetahui jumlah saingan kita ya. Oke, berikutnya kita ambil contoh yang SMK. Yang SMK, kemudian saya punya contoh di wilayah Bekasi. Ini distrik 3, wilayah Bekasi dan Kota Bekasi. Info kuota sama. Kita yang SMK ambil contohnya, kemudian kotanya Bekasi, pilih negeri, kemudian saya punya contoh dari SMKN 1 Cikarang Pusat. Kita lihat kotanya. Nah, ini untuk jalur ini, untuk tahap 1 yaitu ada Ketem sama prioritas terdekat. Untuk Ketem lumayan gede, 28, 29, 28, 85 orang. Kemudian prioritas terdekat teknik mesin, elektronika dan otomotif 14, 14, 15, 43 orang. Jadi tadi 28, 28, 29, kemudian ini 14, 14, 15. Oke, itu untuk mengetahui kuotanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan balik lagi ke berapa pendaftar di kuota tersebut. Oke, nah, ini pilihannya, maaf yang sedikit. Kita lihat di menu ini ya, data pendaftar. Klik di sini yang warna hijau. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian pilih SMK karena kita mau lihat SMKN 1 Cikarang Pusat SMK. Kemudian kuotanya pilih Bekasi, kemudian sekolah negeri. Kemudian kita cari sekolahnya. Cikarang Pusat ada di halaman 2 nomor 13. Kita lihat jumlah pendaftarnya. Oke, pertama tentukan jalurnya. Misalkan Ketem, jurusannya teknik mesin dulu. Jumlah pendaftarnya ada 4 halaman. Ini satu halaman 10. Untuk kita lihat jumlahnya ada 34 untuk teknik mesin ya. Jalur Ketem teknik mesin 34. Kemudian teknik elektronika. Kita lihat dulu. Elektronika. Jumlah pendaftarnya ada 35. Kemudian berikutnya teknik otomotif. Ini jumlah pendaftarnya ada 5 halaman. Berarti 5 ada 42 pendaftar. Oke, nah sekarang kita cari nama kamu sebagai pendaftar di sini. Apakah sudah terdaftar atau belum? Caranya gimana? Pertama kita cari dulu. Sini diminta nomor pendaftaran. Oke, saya ambil contoh SMK, SMKN 1 Cikarang Pusat. Nomor pendaftaran sekian 20 24 48 20 2.100 150. Ini nomor pendaftarannya, kita ambil yang ujungnya aja biar mudah. Ini jalurnya yang pertama otomotif ya. Jalurnya Ketem, kemudian pilihannya otomotif. Kita lihat ini Ketem otomotif. Nanti kita sebut 00105. Oke, namanya ada Ridwan SKM 1 Cikarang Pusat. Ini jaraknya 4 kilo ya, 4,8 km. Oke, itu untuk mengetahui saingan dan juga mengecek
pendaftaran kamu apakah sudah masuk ataupun belum. Oke, karena di tampilan ini itu tampilannya masih berdasarkan verifikasi ya. Jadi siapa yang nomor 1 itu bukan yang dia yang bakalan diterima, ataupun belum tentu yang nomor 42 yang bakal diterima, karena ini baru berurutan berdasarkan verifikasi di pihak sekolahnya. Oke, jadi ini bukan urutannya, karena ini mah mengetahui jumlah pendaftar dan juga jumlah berurutan berdasarkan verifikasi oleh sekolah pilihannya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini nomor 1 5, ini 1,4, ini kan ketuker ya. Nanti hasilnya itu akan berurutan, nomor 1 siapa, dan akan dipotong dengan jumlah kuota pada KETM untuk jurusan otomotif itu sendiri. Oke, itu saja untuk cara bagaimana mengecek data kita apakah ada di dalam pendaftaran, dan juga mengetahui berapa jumlah saingan kita di PPDB tahap 1 2024 ini. Mungkin dari kami sekian dulu untuk saat ini. Silakan dicoba dan jangan lupa dukung channel ini agar tetap bisa eksis dan memberikan informasi terbaik seputar PPDB Jabar 2024. Dari kami, salam pendidikan dan terima kasih.